Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat pakan fermentasi untuk kambing maupun domba betina yang aman, benar, minim risiko adalah tujuan semua orang. Di sini saya akan membagikan tips dan cara-caranya pembuatan pakan fermentasi yang aman, murah, tapi berkualitas bagus, khususnya bagi kambing betina maupun domba betina. Sebelum melanjutkan video ini, silakan teman-teman klik subscribe, tekan tombol logo loncengnya, akan terus mendapatkan informasi berita terbaru. Sebagai imbalannya, saya akan menyuguhkan sebelum mulai beternak, tentunya kita harus mempersiapkan modal nih, dan menentukan mau melangkah ke penggemukan atau ke breeding. Di dalam sistem peternak ini, penggemukan atau breeding tentunya banyak yang ingin menggunakan dengan sistem modern, baik dari mulai pembuatan kandangnya maupun pembuatan pakan untuk ternaknya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya membuat pakan untuk kambing maupun domba, khususnya betina, yang aman dalam jangka panjang. Yang dimaksud aman di sini tentunya aman bagi kambing maupun domba itu sendiri. Untuk beternak kambing maupun domba dengan sistem breeding yang dicari, keuntungannya adalah anak-anaknya dari indukan kambing maupun domba itu sendiri. Dengan memberikan kualitas pakan yang bagus, akan menghasilkan hasil yang bagus juga untuk ternak-ternak yang kita pelihara. Akan tetapi, jika kualitas pakan yang buruk atau tidak bagus, akan menghasilkan hasil yang buruk juga bagi ternak-ternak yang kita pelihara. Fermentasi, ya, nama fermentasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kawan-kawan peternak dimanapun berada, baik itu fermentasi basah maupun fermentasi kering. Untuk pemberian pakan pada kambing maupun domba, khususnya betina, alangkah baiknya kita memberikan dengan sistem pola pakan fermentasi kering. Kenapa harus fermentasi kering? Karena di dalam fermentasi kering itu sendiri tingkat asam laktatnya sangat rendah dan baik bagi kambing maupun domba betina, sehingga kambing maupun domba betina tetap bisa bunting dan sangat rendah resikonya. Pemberian pakan fermentasi kering ini sangat aman sekali untuk kambing maupun domba betina. Bagi teman-teman yang ingin beternak kambing maupun domba dengan sistem breeding, tentunya yang modern, ini adalah solusi yang tepat. Bagaimana cara membuat pakan fermentasi kering yang benar dan memiliki kualitas yang bagus? Yuk, simak terus videonya hingga selesai agar teman-teman paham dan mengerti bagaimana cara membuat pakan fermentasi yang aman, berkualitas bagus bagi kambing maupun domba betina. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan menggunakan hijauannya dulu nanti untuk pembuatan basahannya. Basahan bahan-bahan keringnya nanti di sini saya menggunakan tadi bahan-bahannya sudah teman-teman lihat. Ada daun singkong, ada rumput gajah, ada daun lamtoro, dan juga rumput gajah. Keseluruhan bahan-bahan ini akan kita seleb dahulu nanti semuanya. Kita seleb agar tercacah lembut, agar nanti pengadukannya bisa rata. Kita masukkan ke dalam bak. Dari semua bahan-bahan yang sudah kita seleb tadi, dalam penyelepan ini kita menggunakan saringan yang nomor 2. Kalau nomor 1 atau nomor 3 itu kurang efisien, kita menggunakan nomor 2. Kalau nomor 1 itu nanti terlalu lembut hasilnya, kita menggunakan nomor 2.
Karena di dalam berternak memiliki sebuah seleb atau mesin pencacah itu sangat penting sekali. Karena dengan alat ini, semua bahan yang akan kita aduk itu akan bisa tercampur rata karena sudah diseleb. Kita masukkan lagi tahap demi tahap ke wadah, ke ember, atau ke teman-teman mungkin menggunakan bahan lainnya, silakan. Di sini kita tidak menggunakan tetes maupun probiotik yang cair dan tidak menggunakan air dalam pembuatan fermentasi, agar kambing maupun domba betina kita itu nanti tidak berisiko majer, tidak berisiko keguguran, dan juga begatul. Kita menggunakan begatul yang halus, begatul yang bagus untuk pembuatan fermentasi, agar hasil juga bagus tentunya di sini. Pertama kita menggunakan wadah untuk nanti kita bisa mengaduk ya. Kita siapkan satu ember atau satu bak atau satu wadah apapun. Di sini saya menggunakan bak nih untuk takarannya. Sini ada begatul bagus yang nanti kita tambahkan Starbio-nya 1, 2, 3. Kita menggunakan 3 sendok makan untuk tambahan probiotik. 3 sendok makan. Teman-teman bisa mencatat dan juga menambahkan premix mineral ini. 3, 4, 5. Kita menggunakan 5 sendok makan untuk tiap takaran 1 bak. Kurang lebih ini kisaran 7 kilo atau 8 kilo nih begatulnya. Kita aduk-aduk hingga rata dan kemudian nanti kita campur ya dengan bahan-bahan keringnya nanti. Kita aduk hingga rata Starbio, premix, mineral itu tadi. Nah, di sini tingkat kekeringan dari pakan yang saya gunakan ini rumput gajah ini. Rumput gajah, ada daun telo atau daun singkong. Ini tingkat kekeringannya 100%. Ini benar-benar kering nih teman-teman. Kita buat sap, kita buat lapis demi lapis ini nanti agar enak nanti ya ngaduknya. Ini adalah rumput yang sudah dikeringkan, yang sudah dicacah. Kita buat tahap demi tahap. Yang pertama yang dasar ini adalah rumput yang sudah dikeringkan. Ini kisaran tebalnya kisaran 10 cm nih ya, 10 sampai hingga 20 cm untuk ketebalannya, dasarannya. Kemudian kita siapkan untuk basahannya ini agar nanti begatul, premix sama Starbio nanti bisa lengket di basahannya. Selain menggunakan probiotik pasaran ya, di sini kita juga mengandalkan probiotik alami yang ada di hijauan-hijauan itu sendiri. Selain rumput ini, yang atas ini adalah daun singkong yang sudah sangat kering, yang sudah dikeringkan ini. Nah, kemudian kita taruh hijauannya di atasnya sebagai basahannya. Jadi di sini tidak menggunakan air maupun probiotik cair dan juga tidak menggunakan tetes. Kita mengandalkan probiotik alaminya juga nih. Ini kita tabur di atasnya. Usahakan penambahan hijauan segarnya ini nanti tidak terlalu banyak ya. Ya kita ambil agak mamel-mamel dan jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak itu nanti akan terjadi asam kalau sudah dibuka dari tong. Kalau sudah asam atau bisa dikatakan kecut, sengak, itu jangan dikasihkan ke kambing betina. Itu nanti bisa majer,
Itu bina kalau kambingnya bunting bisa terjadi keguguran ya. Dan kemudian kalau sudah hijauannya kita kasih, serasa kita cukup, kita taburkan Begatul tadi yang sudah tercampur dengan Starbio, mineral premixnya, kita taburi di atasnya. Dan untuk masalah penaburan itu tergantung selera sih. Kalau yakin atau suka katolnya lebih banyak, ya nggak apa-apa kita kasih banyak-banyak. Kita kasih yang secukupnya. Kemudian kita tuangkan kembali bahan keringnya, lapis demi lapis, tahap demi tahap. Terus, nah di sini ini saya menggunakan daun rambutan karena mumpung di samping sekitar ada daun rambutan yang tidak digunakan. Saya keringkan, saya seleb, kita campur dengan pakan-pakan tadi. Kalau untuk kambing betina maupun domba betina diusahakan dikasih fermentasi kering karena minim resiko sekali. Di gambar awal tadi itu cempe yang sudah berumur 1 bulan 3 hari dan hasilnya juga cukup bagus, tidak kalah dengan yang di alam ya. Karena dengan fermentasi kering ini, dari kambing yang sudah saya kasih pakan itu sudah beranak pianak, sudah 5 kali, tapi hasilnya tetap bagus sekali. Dan pakan dari fermentasi kering pun ini bertahan hingga 1 hingga 2 tahun, asal cara penyimpannya benar dan pembuatannya benar. Bagi para teman-teman yang menyaksikan ini, kalau ingin tahu bagaimana caranya bisa taruh di kolom komentar. Bagaimana caranya menyimpan agar bisa awet 1 hingga 2 tahun yang benar. Tahap demi tahap kita akan menggunakan ini ya teman-teman. Kemudian kalau dirasa sudah cukup, kita bisa ambil sekalian diaduk-aduk biar tercampur rata, baik basahannya, Begatul, Starbio maupun premix mineralnya. Usahakan jangan terlalu basah dari pembuatannya. Kemudian kita masukkan ke dalam drum. Dalam pembuatan pakan ini, bahannya dimasukkan ke drum. Itu usahakan minimal 20 hari ya, minimal 20 hari agar proses fermentasinya benar-benar maksimal. Usahakan dalam pencampurannya ini rata. Dan ini juga cocok sekali ya, khususnya bagi sampingan. Dari 1 drum pakan di sini bisa menghidupi kambing 10 ekor dalam jangka 10 hari. Jadi sangat ringan sekali, 1 tong bisa menghidupi kambing 10 ekor dalam jangka waktu 10 hari. Kita injak-injak hingga benar-benar rapat, kemudian kita tutup dan kita simpan minimal 20 hari. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Untuk video selanjutnya ditunggu dan jangan lupa klik subscribe. Tekan tombol logo loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini.